Ruslan Usman sebelum dilantik menjadi TKR sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda dan sekolah Jepang. Namun belum sempat menyelesaikan sekolah, panggilan negara menghendaki Ruslan Usman untuk berjuang membela negara sebagai TKR. Aku nama Ruslan Usman, dilahirkan di Liwa, Lampung Barat, pada tahun atau pada tanggal 25 bulan 2 1929. Kemudian orang tuaku asal dari Komering, dari Madayu, yaitu ayahku bernama Usman, ibuku bernama Sofia. Kemudian setelah terjadinya gempa di Liwa, Krui, tahun 1933, Bukit Barisan dan Bukit Pasagi gempa di Liwa pertama kali. Tahun 34 kami meninggalkan Liwa, pulang ke dusun Madayu. Cuma 3 tahun, 340 kan. Nah kemudian ada yang tamat situ, langsung dimasuk di Purwono. 2 tahun. Nah, di situ sudah hitungan sudah lumayan. Kami dulu berhitung sudah harus hafal. Dari 1 kali 1 sampai 10. Harus hafal. Tidak boleh hafal, tidak bisa naik. Kemudian saya menyambung lagi 2 tahun. Nah tahun 42 Belanda kalah. Nyata. Sudah terjadi pertempuran antara Belanda dan Jepang, yaitu yang dinamakan oleh Jepang dulu, saya masih ingat, peperangan Asia Timur Raya atau Daitoa no Senshi. Pada waktu tahun 45 itulah adanya Bung Karno atau pimpinan kita dan Bung Hatta. Kemudian tahun 17 Agustus bahwasanya diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dengan ucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami waktu itu dari rakyat ke rakyat akhirnya. Namun kami berjuang masuk Angkatan Darat Republik Indonesia. (14 Agustus 1945), Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara Inggris yang saat itu berada di Palembang terpaksa meninggalkan kota Palembang. Jepang menyerang ke Asia Timur Raya. Jerman menyerang ke barat. Waktu itu kan 2 pembagian.
Kemudian pada tahun 45 ternyata Jepang menangis semua. Kami menanya, mengapa kami kalah? Negeri kami dibom atom oleh Amerika. Jepang sudah menyerah. Jadi bagaimana selanjutnya, Komandan? Kita tunggu perintah selanjutnya. Nah, maka itulah adanya Kamp 45 itu di mana-mana bala tentara sekutu datang untuk mengamankan tentara Jepang. Di Palembang datang mengumpulkan Jepang dari mana-mana, langsung dibawa ke kota besar. Setelah ditinggalkan oleh tentara Inggris, tentara Belanda yang diberi nama Brigade Y menggantikan posisi masuk ke Palembang. Tidak bisa lagi tahu dulu itu dah apa cepat tahu kalau kita makan meriam itu Dia lagi ngapo di sini tuh? dia ketembak cerap masih dia cerap macam berbanding dengan meriam kata dia yang nembak dulu Kapten Arif Fai. iya udah kesalip mesin orang meriam Dia ini mau perang dengan kapal dengan ada kapal Belanda. kapal di Bagus Uding. Di Palembang ini 5 kapal Inggris dijajarkan di muka Pasar 16. Dulu penyeberangan kita di Palembang ini dengan kapal Mari 2, satu sebelah sana, satu sebelah kiri, beralih tiap waktu. Kami waktu itu dari rakyat ke rakyat akhirnya. Namun kami berjuang masuk Angkatan Perang Republik Indonesia. Yaitu saya dari PBM datang dulu, kemudian menjadi TKR dialog terjadi tentara terpecah 2 di dalam organisasi tentara. Kami dipilih dalam badan keamanan, yaitu dari BKR Badan Keamanan menjadi polisi tentara. Dan polisi tentara terus maka terjadilah pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Komandan, kita telah diserang oleh Belanda, Komandan, di sekitar Bombaru, Komandan. Ya, beberapa posko di Palembang sudah siap untuk membalas. Tanpa perintah dari pusat. Nah, kemudian terus menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 5 terjadi di dalam kota Palembang ini pertempuran. Terjadi pertempuran terus tidak berhenti. Kami dengan pasukan, beberapa pasukan tentara dari Indonesia, yaitu dengan pasukan dipimpin oleh pasukan Mayor Dani
Kemudian dari polisi tentara adalah Pak Winarto, Kapten Winarto. Dengan kami anggota dari polisi tentara dicampur dengan pasukan Dani Effendi. Kemudian kami datang pagi-pagi menyerang kami dari jalan Talang Jawa atau Pagar Alam arah bukit yang ada di belakang Ceritas. Posisi kita dari Pagar Alam ya menyerang ke depan ke arah pisang ini, batang pisang ini. Ada berapa personil Kak? Banyak personilnya, sudah terhitung. Batalion Dani. Waktu itu pagi atau siang atau Pagi hari. pukul berapa Kak? Sekitar pagi-pagi lah. Dengan pasukan kami dari polisi tentara yang dipimpin oleh Kapten Winato. Dengan kami lelak utama dari polisi tentara bersama-sama dengan pasukan Dani. Dari Gurkhanya ada, dari Jepangnya ada, kemas Anang. Nah kemudian tanggal 5 bulan 5 Palembang hampir di tangan Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Republik Indonesia. Namun politik Belanda mengajak perundingan, yaitu dengan pimpinan mengajak pimpinan kita berunding antara pemerintah Republik Indonesia dengan antara Komando Militer Teritorial 2 Palembang Bambang Sutoyo. Berunding Belanda, dalam perunding mereka menang, berhasil membujuk tentara kita agar supaya seluruh tentara yang ada di Palembang, baik pun angkatan laut, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, agar supaya mundur 20 kilo dari kota Palembang. In de mond van de rivier de Moesie op Sumatra gaan troepen van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger en van de Koninklijke Landmacht over aan boord van landingsvaartuigen die hen naar Palembang zullen vervoeren, waar deze troepen de Britsen zullen aflossen. De opmars over de rivier geschiet onder escorte van Nederlandse marinevaartuigen. Hasil perundingan antara Belanda dan petinggi yang ada di Palembang memutuskan pasukan TKR harus mundur lebih kurang 20 km dari kota Palembang. Di sini TKR tetap siaga melakukan perang gerilya. Selama perang gerilya, rakyat Indonesia selalu saling bahu-membahu memberikan semangat, bantuan kepada TKR, termasuk juga bantuan dari WNI keturunan, Cina, India, dan sebagainya. Kasihan ya para tentara-tentara di Indonesia. Ini nih ada bantuan dari keluarga kami, mohon diterima ya. Iya, terima kasih banyak Ceh. Ya. Iya nih, seminggu sekali mainlah ke tempat kami, akan kami kasih bantuan untuk para. Saat masa perang gerilya inilah Ruslan Usman bertemu dengan Nim Yaro, gadis yang selalu memberikan bantuan kepada Ruslan Usman untuk menyerahkan surat kepada kekasih Ruslan Usman. Dek Nim, Iya.
Terima kasih sudah susah payah kemari memberikan bantuan. Saya boleh minta tolong lagi? Boleh. Ini ada surat untuk Dek Hodijah di dusun sebelah Cambai. Iya Kak, nanti saya sampaikan, tapi tolong sekali doanya supaya kami bisa sampai dengan selamat. Iya, kita sama-sama berdoa saja agar semuanya berjalan dengan lancar. Tolong disampaikan ya suratnya. Iya Kak, pasti. Ternyata dari beberapa gadis pujaan, Nim Yarolah yang menjadi istri Ruslan Usman hingga saat ini. Satu hal yang sangat disayangkan dalam masa perjuangan gerilya, suasana di radius 20 km di luar kota Palembang, TKR menemukan ratusan pengkhianat bangsa Indonesia sendiri. Padahal saat itu bangsa Indonesia sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kaki tangan Belanda. Ada yang terdapat dicap oleh Belanda. Kalau pengkhianat di kaki tangan itu tidak banyak cerita. Langsung digerok. Dia dapat itu sesudah kami periksa, benar-benar dia kaki tangan Belanda. Siang kami dapat, malam habis. Komandan, hebat juga Belanda ini. Dia selalu tahu di mana posisi kita. Sepertinya ada yang berkhianat di antara kita. Komandan, lapor. Ternyata benar ada pengkhianat di antara kita. Itu orangnya. Ayo Gleno. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini.
Sekianlah dan terima kasih. Wahai generasi muda Indonesia, mari kita ambil pembelajaran dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, agar kita dapat mewarisi semangat perjuangan dan ketulusan berkorban para pahlawan kita. Mari kita yakini bahwa kejayaan bangsa Indonesia hanya akan dapat tercapai apabila kita memiliki semangat dan ketulusan berkorban untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, baru saja kita menyaksikan cuplikan perang 5 hari 5 malam, satu-satunya perang yang paling dikenal di kota Palembang. Dari peristiwa tersebut dapat diambil pelajaran berharga bahwa dari zaman peperangan sampai dengan zaman kemerdekaan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa agar pembangunan karakter bangsa dapat terwujud seperti yang dicita-citakan. Saksikan terus program-program TVRI menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.